Singkat saja Pak, kalau membaca kasus yang Suginur kan kasus pernah narapidana, kasus pencemaran nama baik Jokowi, akhirnya kan diampuni oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah itu juga akan jadi pertimbangan penyidik untuk meneruskan atau tidak kasus ini? Itu bagus sekali, karena apa? Objeknya adalah ijazah palsu. Nah, buktikan dulu si objek itu palsu nggak ijazah ini. Nah, kalau ijazahnya betul-betul palsu, ya bukan cemarkan nama baik, namanya membuat berita bahwa ijazah itu palsu gitu. Tapi kalau ijazahnya asli dikatakan palsu, ya baru itu mencemarkan nama baik. Oke, sudah kami tangkap poin dari situ Pak Sus. Saya mau dengar Mas Refli, Bang. Tadi disampaikan foto muda, foto tua itu bisa berubah atau begini ya, kalau kita mau melihat sesuatu itu harus scientific, harus ilmiah, harus menggunakan sebuah metode dan harus rely on pada orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Sejak awal, Rismond itu mengatakan itu bukan foto Jokowi, oke? Itu dulu standing point-nya. Roy Suryo mengatakan itu bukan foto Jokowi. Topi merah bukan foto Jokowi. Banyak sekali ahli digital forensik yang mengatakan bukan foto Jokowi. Nah, itu dulu yang kita pegang, bukan foto Jokowi. Mereka membandingkan dengan apa? Mereka membandingkan dengan Jokowi presiden. Karena begini, termasuk Dr. Tifa juga, ada yang tidak bisa berubah dari muka orang. Misalnya rahang, bentuk hidung, mulut, bibir, dan lain sebagainya. Kita kan bicara tentang pertanggungjawaban seseorang yang hidungnya lancip, pakai kumis, yang giginya, maaf kata, tidak terlalu bagus apa ya. Nah, dengan sosok Jokowi yang sekarang berbeda. Oke, jadi menurut RT ini beda semua? Iya, jadi kita bicara tentang a scientific proof. Bukan perasaan. Kalau perasaan itu satu. Itu kan baru satu aspek. Aspek lainnya kan ada. Kemarin kok ini tidak ada embossnya, tiba-tiba ada emboss. Nggak ada watermarknya, tiba-tiba ada watermark. Kan begitu. Kemudian logo UGM yang kemudian kata Adi Aswan asli ternyata agak merah sedikit. Sebentar. Nah, lalu yang terjadi adalah ketidakpercayaan orang terhadap dokumen itu selalu melalui serangkaian scientific proof. Jadi nggak bisa kita mengatakan dengan perasaan. Saya ketemu Dumarno dan lain sebagainya. Bukan soal Dumarno-nya, itu bukan foto Jokowi. Yang paling penting itu. Tim Anda sudah melihat dengan foto Jokowi zaman dulu di sehari-hariannya dengan keluarga, dengan itu Anda sudah membandingkan begitu ya. Jadi itu kesimpulan mereka. Bahkan Roy Suryo tidak berubah. 99,9% itu foto, itu bukan Jokowi. 99,9% itu. Itu saya dengar-dengar Risma itu dapat gelar pejabat teras, pemuja hebat tembok ratapan Solo. Pejabat teras gelarnya. Nah, kalau saya ingin nyanyi buat Rismond ini si Malakama, ada lagunya itu namaku semuanya. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena. Karena kalau dia mencabut dia kena pasal 373 KUHP baru, kalau KUHP lama pasal 242 ancamannya berapa 7 tahun. Langsung bisa ditahan. Nambah daftar panjang lagi baik. Geng Solo diangkut satu-satu. Kemarin Rasman, sekarang Rismond, besok biangnya kayaknya. Sepertinya begitu. Karena itu sudah ditakdirkan, karena apa yang dia perbuat harus menanggung risiko. Itu di dunia aja, di akhirat tahu seperti apa ya. Karena itu berkaitan dengan publik, kebijakan. Ngeri. Makanya sekolah-sekolah itu harus diperketat. Jangan ada cabang. Kejar paket C, kejar paket A, B, udah macam-macam dah. Itu masih abu-abu. Ada yang benar-benar hitam yang palsu ini. Coba gimana tuh negeri kita ini mau bener? Sistem pendidikannya aja bisa dipalsukan, ijazahnya. Mau dapat jebolan yang bagus, supaya dapat pejabat yang berkualitas, susah. Karena banyak yang instan. Titel, gelar, udah kayak kopi kapal api, rencengan tuh. Tak menutup kemungkinan besok ada lagi selain yang lagi rame. Ijazah Pak Jokowi, Rasman, Rismond, siapa lagi tuh, Firdaus, banyak sebenarnya. Menteri DPR RI
diusut, tidak menutup kemungkinan ya, karena kebanyakan yang masuk jadi DPRD DPR RI itu ada mantan preman, pedagang, tahu-tahu punya sarjana, punya titel sarjana, depan belakang banyak. Telusuri itu, telusuri. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita disuguhkan sebuah dinamika yang kembali membuat publik bertanya-tanya dan ruang hukum kita memanas. Ya, kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali memasuki babak baru. Ya, teman-teman semua, sebelumnya kita tentu ingat bahwa ada klaim yang mengatakan kesiapan untuk menghadapi persidangan dan menunjukkan bukti ke publik. Ya, namun faktanya di Pengadilan Negeri Surakarta hari ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Ya, di mana dalam agenda sidang mediasi gugatan citizen lawsuit, ya, Joko Widodo dipastikan absen baik secara langsung luring maupun daring melalui telekonferensi. Ya, teman-teman, di mana pihak kuasa hukum beliau secara tegas menyatakan menolak tuntutan tergugat untuk memperlihatkan ijazah asli. Ya, alasannya, ya, menurut mereka tidak ada kewajiban hukum untuk menyerahkan atau memperlihatkan kepada pihak yang dianggap tidak memiliki otoritas hukum termasuk publik. Ya, mereka juga berdalih bahwa keabsahan ijazah tersebut sudah cukup terinformasi oleh pernyataan Rektorat UGM dan penyelidikan Lab 4 Polri yang mengatakan ijazah tersebut identik. Ya, teman-teman semua, di sisi lain, pihak tergugat yang menghadirkan saksi prinsipal Amlumi UGM merasa sangat kecewa. Ya, mereka menyesuaikan dengan Perma nomor 1 tahun 2016, kehadiran prinsipal dalam mediasi bersifat mandatori atau wajib. Ya, dengan ketidakhadiran ini, mediasi ketiga yang dijadwalkan berikutnya diprediksi akan berakhir deadlock atau jalan buntu. Ya, di mana ketidakhadiran ini dinilai oleh sebagai kalangan sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap proses persidangan yang sedang berjalan. Ya, teman-teman, tak hanya di ruang sidang juga kita melihat ini di mana isu bergulir liar di ranah publik dengan ditentukannya sebagian analisis mengenai foto-foto lawas, ya, di mana para pengamat seperti Roy Suryo ikut menyoroti beberapa keganjalan visual pada foto yang diduga berada di ijazah. Ya, netizen dan publik mulai membandingkan struktur wajah, kumis, hingga penggunaan kacamata. Ya, dibandingkan dengan foto tinggi badan pada foto-foto pernikahan dan masa muda yang dinilai memiliki perbedaan signifikan dengan visi beliau yang sekarang. Ya, teman-teman semua, keganjalan-keganjalan detail ini yang membuat masyarakat semakin terbelah. Ada yang memiliki kepercayaan namun tidak sedikit pula yang meragukannya. Ya, teman-teman semua, masyarakat kita merindukan satu hal, yaitu kejujuran dan transparansi. Ya, masalah sejatinya dinilai sepele ini terus berlarut hingga menguras energi bangsa. Ya, muncul kekhawatiran jika penegak hukum baik hakim maupun jaksa tidak bertindak secara tegas, profesional, dan adil. Ya, hal ini yang memicu kegaduhan yang lebih besar di tengah masyarakat. Ya, hukum harus tegak berdiri tanpa berat sebelah. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Ya, teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai keabsenan mantan presiden dalam sidang mediasi ini? Apakah alasan hukum yang disampaikan oleh kuasa hukumnya cukup kuat untuk membuat kita merasa puas? Dan teman-teman, mari kita berikan opini cerdas kita dan analisis kita di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk share video ini agar banyak teman-teman kita yang lain yang mulai akan politik. Di sini juga teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat ada beberapa tanggapan netizen dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Adit Golombeng, ya, UGM bela orang salah. Teman-teman, kita lanjut. Usriyadi juga berpendapat penegak hukum sudah jadi termul dan bodoh,
terutama Parcok. Ya teman-teman, Eman Mualang berpendapat sudahlah aparat penegak hukum seret Mulyono. Di sini juga teman-teman Sunarwajo berpendapat kalau memang palsu segera diborgol dan tahan si Jokowinya. Mama Rizky juga berpendapat secepat hakim memutuskan jangan bertele-tele. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Muhammad. Ya, dia beranggapan pengadilan rakyat jalanan melaksanakan. Teman kita Bang J juga berpendapat termul banyak yang sudah pintar putar arah bawah. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Omi Khomisha. Ya di sini dia beranggapan jelas licik, takut karena sudah menipu bangsa dan negara, wajib dihukum karena menipu. Ya teman-teman, Andia Gunawan juga berpendapat udah tangannya bande, kalau sudah ketahuan palsu harus dihukum mati, itulah manusia, jangan sampai lolos. Ya teman-teman, di sini juga teman kita Jumadi, dia beranggapan Nepal kan termasuk kuasa hukumnya. Ya teman Koko Kau berpendapat kita sebagai bangsa terhormat dirusak oleh seorang Jokowi dan kroninya. Ya teman-teman, kita lanjut. Iman Basuki juga berpendapat rakyat Indonesia sudah tidak bisa lagi dibohongi sama keluarga pembohong dan termul-termulnya. Di sini juga teman-teman Lisma Lai berpendapat pengacaranya Jokowi tidak profesional ternak Mulyono. Teman-teman Karis Fulparjo berpendapat mana ada pencuri ngaku dasar orang biadab. Di sini juga teman-teman Yahya berpendapat kalau tidak datang jemput paksa dan jebloskan langsung, biasa pembohong sampai keturunannya. Di sini juga teman-teman Deadeo berpendapat jemput paksa seret karungin. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Endwi berpendapat karakter penipu sudah nggak ada urat malunya. Ya teman-teman, Intan Flash berpendapat semakin banyak rakyat Indonesia melakukan penelitian secara sukarela atau akan muncul RRT lain bermunculan mencari kebenaran. Ya teman-teman, Sandral berpendapat saya lulusan sampai dengan barang bukti, kalau cuman dari mulut tidak berarti itu asli, kecuali barang bukti dari ijazah aslinya diperlihatkan ke publik tentang barang bukti yang sah. Ya teman-teman, kita lanjut. Muhammad Syah berpendapat Jokowi si raja bohong patut masuk penjara dan hartanya wajib disita. Teman-teman Adia Pongbeng berpendapat grup pemalsuan bela orang salah. Supia Bungli juga memberikan tanggapannya, ya ketahuan sudah palsunya tidak berani tunjukkan ijazahnya, katanya mau ditunjukkan langsung berbohong lagi pimpinan palsu. Nah teman-teman, kita lanjut. Ida Putus Piatui berpendapat ini diperlukan ketegasan penegak hukum kalau mau jujur. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sabran Sandai berpendapat sampai mati pun tidak akan berani menunjukkan ijazah aslinya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Hairudin. Ya di sini dia berpendapat rakyat kecil menilai bahwa ijazah mantan presiden ke-7 Joko Widodo jelas-jelas palsu dan takut ditunjukkan di depan hakim, berarti berbohong pada rakyat. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa untuk berikan juga teman-teman opini analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI Harga Mati.